Shalom, puji Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersuka cita atas kehidupan baru kembali Engkau anugerahkan setelah kami dari malam yang sudah kami lewati dan mau melandasi lagi dengan firman-Mu. Mari mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami memahami dan kami dapat menjalani hidup ini di dalam dan melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah kendalikanlah keinginanmu. Nah Bapak Ibu, ya pertanyaannya emang ada yang salah dengan keinginan kita? Bukankah hidup ini harus punya keinginan? Kalau tidak, ya akan seperti layangan putus, terombang-ambing ditiup angin. Nah bayangkan kalau kita tidak punya keinginan, ya betapa tawar dan hambar dan lemahnya hidup ini. Hidup tanpa keinginan juga bagai hidup tanpa visi, tujuan tanpa motivasi, dan hidup tidak akan dinamis dan maju kalau isinya hanyalah orang-orang yang tidak punya keinginan. Nah lalu apa maksud tema kendalikanlah keinginanmu? Ada apa, mengapa, dan bagaimana seharusnya? Nah menurut seorang filsuf Jerman, Schopenhauer berkata keinginan adalah sumber penderitaan manusia. Mengapa? Karena keinginan itu tidak terbatas. Sementara pemenuhan atau kemampuan kita untuk memenuhi keinginan tersebut sangatlah terbatas. Ya, contoh, seorang boleh saja berkeinginan banyak, pengen ini, pengen itu, dan apa saja. Namanya saja keinginan. Tetapi ingat, kemampuan untuk memenuhi semua keinginan itulah yang terbatas. Dan ketika semua itu tidak dapat terpenuhi, maka disitulah sumber penderitaannya. Dan memang benar, tidak jarang kita dibuatnya susah atau membuat susah orang lain, hanya karena keinginan kita tidak terpenuhi. Ya, contoh, seorang anak ingin beli motor, karena tidak dipenuhi permintaannya, akhirnya anak tersebut mencuri. Dan kemudian diketahui masa, akhirnya dikeroyok babak belur. Nah itulah penderitaannya. Contoh juga seorang pemuda ingin badannya tinggi. Dia beli produk peninggi badan, tetapi tidak tinggi-tinggi. Padahal tidak sedikit uang sudah dikeluarkannya. Nah itu juga adalah penderitaan. Belum lagi kalau keinginan itu sudah mengikat dan memikat. Maka kalau tidak tercapai bisa membuatnya sangat putus asa, sangat kecewa, dan sangat sungguh-sungguh sakit mendalam. Akhirnya bisa sampai pada kriminalitas, pada bunuh diri, mabuk-mabukan, narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Dan yang lebih celaka lagi kalau orang yang diperbudak oleh keinginan itu punya jabatan, punya kedudukan, dan punya kekuasaan. Maka dia bisa pakai itu semua untuk melakukan kejahatan. Contoh Firaun, contoh Herodes, contoh Hitler, contoh tokoh-tokoh yang sudah kita kenal begitu bengis dan kejam dan lain-lain sebagainya. Nah begitulah orang kalau sudah diperbudak oleh keinginan, bisa gelap mata dan segala cara dihalalkan demi terpenuhinya keinginan. Maka karena itu berhati-hatilah dengan keinginan kita. Jangan sampai kita dipikat dan diseret olehnya. Apalagi kata kitab Yakobus di dalam Yakobus 1:14-15 menjadi bacaan kita. Dikatakan kalau keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita perbuat dengan keinginan kita? Yang pertama, mari kita serahkan semua keinginan kita dengan datang pada Tuhan. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, mengapa kita sulit bersyukur? Karena kita lebih melihat keadaan sekarang dan selalu berpikir buruk dan sulit. Kita juga cenderung melihat pada apa yang tidak ada. Sementara yang ada, tidak kita nikmati atau belum kita nikmati. Dan cenderung mengandalkan perhitungan akal kita. Lupa bahwa kuasa Allah melampaui segala yang dapat kita pikirkan. Karena itu mari jangan kita dikuasai atau diperbudak oleh keinginan kita, tetapi mari kendalikanlah keinginan kita. Kiranya Tuhan menolong, memampukan dan memberkati kita semua. Amin.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur. Biarlah keinginan yang Tuhan sudah beri dikuduskan dan kami boleh dapat menggunakan dengan sungguh benar, dengan bijak, dan sebertanggung jawab mungkin sehingga keinginan kami terarah dalam rangka kami melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki, memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menolong, memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Shalom.